Tes, tes. Oke, aku izin buka ya teman-teman sama Kariska. Sebelumnya selamat malam Kariska dan teman-teman. Jadi di sini ada aku sama Farhan sebagai perwakilan dari divisi Championship. Mau ngucapin terima kasih udah mau join S-Prep buat UTS Metrik minggu depan. Aku mau bilang semoga UTS Metrik minggu depan bisa sukses dan lancar, teman-teman. Sama aku juga mau ngingetin bakal ada apa? Bakal ada kuis dari Kariska. Nah, itu ada hadiahnya teman-teman. Jadi eh, dia semangat buat menjawab kuis ya, karena bakal ada hadiahnya. Oke, mungkin segitu aja. Aku aku kasih ke Kariska. Semangat ya teman-teman, sama Kariska. Oke, thank you. Makasih banyak, Brian. Sebelumnya mungkin aku mau sedikit disclaimer kalau misalnya tiba-tiba aku ngilang dari Zoom, itu berarti sinyalnya lagi nggak bagus ya, guys. Terus kalau misalnya tiba-tiba suaranya kecil, boleh langsung kabarin aja. Oke, berarti aku langsung mulai aja ya ini ya. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak juga ya buat teman-teman semua udah hadir di uh, Esprep Fitri kita hari ini. Ya mungkin aku mau salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Esprep Mitrik hari ini. Aku mau ngucapin makasih banyak juga ya buat teman-teman James yang udah secara rutin gitu ya, secara rutin mengadakan Esprep buat kita semua gitu. Dan mungkin aku mau langsung share screen aja. Oke, jadi uh, selamat datang ya teman-teman semua di Esprep Mitrik. Dan mungkin nanti aku bakal sedikit ngebahas gitu ya ke teman-teman semua tentang materi Mitrik yang kemungkinan akan muncul di UTS. Tapi juga aku harap gitu ya, di setelah Esprep ini kalian nggak berhenti sampai situ aja, tapi kalian tetap buka lagi buku kalian, tetap review lagi materinya, dan maksudnya jangan fokus sama Esprep. Jadi habis Esprep kalian belajar lagi supaya nambah pengetahuan gitu ya, kayak gitu. Dan di sini aku Rizka Amalia Muklis yang bakal ngisi Esprep hari ini. Nah, tapi sebelum aku bakal bahas ke materinya gitu ya, ke Esprep utamanya, di sini aku mau sedikit ngasih apa ya? Mungkin bukan tips tapi kayak sedikit ujangan juga bukan sih, cuman kayak sharing aja gitu ke teman-teman semua buat eh, supaya si UTS kalian tuh berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, sebelumnya di sini aku mau info juga gitu ya, seperti yang sudah aku kabari di grup gitu. Kalau misalnya UTS ini tuh akan dilaksanakan secara offline. Dan itu aku dapat infonya dari Pak Estro gitu ya. Cuman kalau untuk bentuk UTS-nya seperti apa, itu aku belum dapat info gitu. Karena kalau kata Pak Estro, nanti beliau mau diskusi dulu sama tim dosen lainnya gitu ya. Terutama sama Bu Alfiah mungkin yang sebagai koordinator dari Simitrik ini. Nah, tapi segala bentuk kemungkinan perubahan itu nanti akan diinfokan juga gitu ya. Tapi eh, aku aku bilang semoga apa ya? Kayak kalian jangan terlalu berharap ada perubahan gitu ya di UTS. Mungkin kayak berharap jadi online atau berharap take home atau kayak gimana. Sih aku bilang sih jangan ya. Jadi kalian persiapkan diri aja diri kalian untuk UTS offline. Kayak gitu. Dan ya seperti tadi belum tahu bentuknya seperti apa, kayak apakah stata, apakah tulis tangan, seperti apa. Nah, tapi kalau untuk yang aku bakal bahas sekarang itu nanti aku bakal pakai UTS-ku yang zaman aku gitu, yang tahun sebelumnya kan berarti di tahun 2022. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, sebelum aku masuk ke materi utama, di sini aku mau sedikit ngasih apa ya, kayak bridging dulu gitu ya, kayak bridging dulu tentang kayak tips supaya UTS kalian tuh dilancarkan gitu ya. Dan di sini aku ada dua hal yang aku ingin sampaikan.
Dan semoga ini benar-benar kalian terapkan karena selain dua ini tuh nggak ada lagi yang bikin UTS kalian lancar. Nah, yang pertama itu tidak lain tidak bukan adalah berdoa. Berdoa itu ya wajib ya, kita harus selalu berdoa buat UTS dilancarkan, belajar dilancarkan, dihilangkan rasa malasnya, terus ditingkatkan moodnya, semangatnya, seperti itu. Kita harus selalu berdoa gitu ke Tuhan buat UTS kita tuh lancar. Dan mungkin bukan cuma UTS aja, tapi ujian-ujian lainnya gitu. Dan bukan cuma untuk metrik aja, tapi untuk semua mata kuliah. Kayak gitu. Pertama, berdoa itu wajib. Dan yang kedua, juga tidak lain tidak bukan, tidak ada yang lain lagi gitu ya, adalah belajar gitu. Nah, jadi di Esprep Mitrik ini juga adalah salah satu cara kalian gitu ya buat belajar. Tapi yang seperti yang udah aku singgung sebelumnya juga, eh, aku harap nggak berhenti di Esprep gitu. Jadi setelah Esprep ini kalian belajar lagi, review lagi materinya, buka lagi bukunya supaya kalian bisa dapat. Jadi kayak SPP ini semacam review aja gitu. Selanjutnya kalian tetap belajar lagi lewat sumber-sumber bacaan. Seperti itu, belajar. Jadi berdoa dan belajar. 2B ini tuh wajib banget supaya UTS kita lancar. Nah, terus kalau misalnya kalian bingung gitu, terus pakai sumber bacaan apa sih buat belajar gitu ya. Nah, aku akan capek gitu ya, nggak akan capek dan akan selalu memberitahukan hal ini bahwa untuk belajar mitrik utamanya gitu, kita bisa pakai buku Wooldridge. Kalian bukalah si buku Wooldridge tersebut gitu ya, karena Bapak Wooldridge itu menyusun buku Wooldridge pengantar ekonometrika lanjutan itu untuk kalian baca guys, bukan cuman untuk mendep di folder downloads atau mungkin nggak di download sama sekali gitu. Itu harus kalian buka gitu. Bukalah buku Woolrich ini dan baca sampai si buku Woolrich ini tuh ada di recent open ketika kalian buka file explorer. Jadi jangan sampai kayak kalian tuh bahkan lupa nyimpen buku Woolrich ini di mana gitu. Aku harap enggak sih, enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian baca buku Woolrich gitu, itu bakal dapet apa ya, perspektif baru, contoh lain, alur kerja seperti apa kayak gitu. Jadi misalnya kayak di multikolinearitas gitu, kita baca buku Woolrich itu dijelasin tuh dari awal kayak kenapa terjadi multikol, apa penyebabnya. Itu tuh bener-bener secara rinci dan mungkin lebih lengkap, tentu saja gitu. Saja lebih lengkap dari apa yang dijelaskan di kelas. Kayak gitu. Oke, jadi guys, apa ya, aku sangat amat menyarankan gitu untuk kalian tetap buka buku Woolrich-nya gitu. At least mungkin untuk materi yang menurut kalian susah gitu di mikroekonomika. Seperti itu. Oke. Okay? Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian merasa kalau buku Woolrich terlalu advance untuk kalian atau pusing gitu untuk baca yang buku yang tulisannya tuh kecil-kecil gitu, itu kalian bisa pakai sumber bacaan yaitu PPT Pak Eki, of course. Dan aku juga mungkin udah ngasih ke Brian gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa minta ke Brian juga gitu ya. Kalau aku pernah ngirim PPT Pak Eki gitu, yang untuk sampai materi UTS. Jadi kalian bacalah PPT Pak Eki gitu. Karena PPT Pak Eki ini tuh ibaratnya adalah versi rangkuman dari buku Woolrich gitu. Jadi dari satu PPT yang isinya 100 slides itu sudah sangat amat merangkum buku Woolrich. Kalau misalnya kalian capek untuk baca buku Woolrich, setidaknya at least kalian bacalah PPT Pak Eki gitu. Walaupun mungkin eh, itu apa ya? Mungkin kadang di PPT Pak Eki itu cuma ada gambar doang kan. Nah, kalian referring lah ke buku Woolrich, kalian bukalah sandingin gitu. Oh, gambar ini tuh ternyata penjelasan tentang ini. Seperti itu, oke? Okay? Nah, selanjutnya, kalau misalnya kalian masih capek nih untuk eh, membuka dua hal ini, dan aku harap sih enggak ya, tapi kalian bisa mulai yang lebih mudah itu adalah lewat PPT praktikum, of course, karena praktikum lah, lewat lewat praktikum lah kalian diajarin apa ya, kayak
kita sharing itu sama teman-teman TA buat biar kalian lebih paham lagi dalam materi dalam bentuk bahasa bayi gitu ya, bahasa lebih mudahnya gitu. Jadi si PPT praktikum ini tuh adalah rangkuman dari PPT Paiki. Jadi kayak ini tuh saling merangkum gitu. Jadi mungkin pertama kalian bisa baca dulu nih PPT dari praktikum, terus kalau kurang jelas kalian bisa cek PPT Paiki, dan kalau kurang jelas lagi kalian bisa buka buku Zwicky kayak gitu. Jadi mungkin aku harap kalian nggak ada rasa malas dan timbul rasa semangat untuk belajar metrik ini dengan membuka buku Rich pertama. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu adalah sedikit tips agar UTS kalian lancar dan gacor gitu ya, menghasilkan uh, nilai yang baik gitu. Oke, seperti itu. Nah, terus mungkin udah itu tipsnya. Jadi mungkin sekarang kita langsung aja ke soalnya. Oke, nah sebelum masuk ke soal, aku mau, nah ini adalah materi apa sih? Iya materi yang bakal sampai UTS gitu ya. Nah ini ya week 8. Nah materi. Jadi ada 7 materi dan setahu aku gitu ya, kalau nggak salah tuh Prof. AI juga emang udah sampai topik model dan sensor sama truncated regression. Dan kalau untuk praktikum itu mungkin udah sampai di ini ya LPM sama binary response model. Dan mungkin yang buat praktikum hari ini juga udah dapat materi ini, dan buat yang belum ya besok. Tapi berarti buat praktikum besok itu teman-teman yang hadir di sini berarti udah tahu lebih dulu juga gitu tentang si materi LDV ini, karena nanti bakal aku bahas juga di si materi praktikumnya. Oke. Nah, sekarang uh, ya ini adalah UTS aku waktu itu. Jadi aku bakal bahas ini sekarang gitu ya. Dan aku nggak tahu sih ya, mungkin Brian udah nge-share G Drive ya. Jadi mungkin teman-teman bisa buka statanya juga. Aku udah nge-share datanya sama soalnya juga ke Brian. Atau mungkin nanti Brian share setelah SPAR juga nggak apa sih. Cuman kalau misalnya kalian mau buka sekarang juga nggak apa-apa. Itu terserah sih. Seperti itu. Jadi untuk UTS aku waktu itu bentuknya itu adalah stata, gitu, mengerjakan stata, bukan ngisi soal kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mungkin nanti di UTS sebenarnya itu bakal ada soal. Oke, jadi mungkin sekarang kita bakal langsung aja ke uh, statanya gitu ya. Di sini aku udah buka statanya juga. Oke, oke. Nah, di sini aku udah buat tuh filenya. Tapi mungkin kita sekarang bareng-bareng buat lihat ya. Kalau misalnya di sela-sela aku ngejelasin, ada yang mau ditanyain, raise hand atau langsung chat aja ya, atau langsung ngomong. Oke, nyam, 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 nyam. Oke, nah di UTS ini tuh kita dikasih petunjuk ya, kalau misalnya ya nggak boleh nyontek, dan aku sini nggak ada nyontek juga, nggak ada ke teman gitu ya, karena kayak review lah, kayak review kalian emang ada waktu nyontek. Ya ada aja sih mungkin, cuman aku harap enggak gitu ya, jangan. Dan itu apabila terdapat indikasi bekerja sama, maka nilai otomatis akan wow, jangan sampai ya teman-teman. Nah, terus aku tuh deadline-nya jam 10, jadi UTS-nya setengah 8, deadline jam 10 ya, kayak kelas biasa lah gitu. Nah, habis itu dikumpulin file-filenya, nah ini namanya. Nah, jadi ini yang pertama adalah buat
Jadi kita disuruh bikin folder baru yang isinya tuh UTS Metrik. Nah, seperti biasa berarti nanti kalian bisa buka file explorer kalian, terus bisa langsung buka atau bikin folder sesuai yang disuruh gitu ya, sesuai yang diminta di disk C, terus namanya itu UTS Metrik. Ya kalian apa sih ikutin aja gitu ya, ikutin aja perintahnya. Nah di sini aku udah buat ya spread UTS. Nah kalian bisa tulisnya apa begitu UTS Metrik gitu ya. Nah setiap foldernya jangan lupa juga dibikin folder subfoldernya gitu, si data, do file, log file, output. Nah, ini 4 folder utama kita. Seperti biasa, oke? Okay? Nah, selanjutnya, ini juga disuruh buat tulis jawabannya itu pakai do file ya, of course. Jadi nanti kalian buka do filenya ketika buka statanya. Kayak gitu. Nah, nomor 4 nih, kita langsung pindahkan folder aktif ke C. Berarti kalian jangan lupa buat change directory sama buat global-global gitu ya. Buat macro directory sama change directory. Gitu. Nah, sini kita langsung aja run. Ya, seperti biasa. Kalau misalnya kalian lupa caranya, ini tinggal di copy address aja ya. Biar gampang tuh. Copy address. Gitu, oke. Okay. Teman-teman kalau misalnya aku kecepatan boleh disanggah aja ya. Sanggah. Oke gitu. Ini nomor 1 ya. Jadi buat folder masing-masing. Jangan lupa buat folder data, do file, lokal. Terus kita pindahkan folder, directory, sama buat directory. Terus save do file dengan nama lalala yeye gitu ya. Nah ini simpan do file kalian bisa langsung aja simpan manual di si do file editornya ya, di si UI-nya. Apa ya sebutnya ya? UI UX UI tampilannya gitu di tampilan si do file-nya ya. Ini di sini aku nyingkat aja ya, tapi nanti kalau kalian UTS tuh ya sesuaiin aja gitu npm-nya lengkap, namanya lengkap, ya ini langsung aja simpan gitu. Terus juga nomor 6 kita langsung harus harus langsung buat log. Jangan lupa buat buka log filenya karena nanti juga dikumpulin kan si log file. Nah, di sini aku pakai spread UTS gitu ya, biar gampang. Oke, udah ke buka do filenya, log filenya. Kita langsung masuk ke panel data. Nah, di UTS aku waktu itu tuh disuruh pilih soal gitu. Nah, kita coba lihat dulu kan, kita review dulu soalnya, kita lihat. Jadi si ini tuh disuruh pilih soal A atau B. Nah, soal A itu tentang panel data dan nanti dilanjutkan ke soal limited dependent variables. Nah, soal B itu tentang instrumental variables. Terus juga nanti dilanjut ke limited dependent variables. Nah, ini adalah soal untuk limited dependent variables. Nah, udah sih kayak gitu doang gitu loh UTS-nya gitu doang. Nggak doang sih, cuman itulah si UTS-nya. Nah, tapi nanti di sini aku bakal bahas semuanya aja kalian. Dari soal A, soal B, sama si LB. Oke. Nah, nanti kalian tinggal gitu yang menurut kalian sekiranya gampang gitu soalnya. Yang bisa kalian pahami dengan mudah. Oke, nah sekarang kita pertama-tama akan bahas tentang A, yaitu tentang panel data. Nah, di sini kita disuruh dulu download datanya, yaitu NL_panel, dan aku juga udah datanya ke jadi ya aku nggak sih kalian bisa langsung uh, bareng sama aku ini atau enggak, tapi ya udah. Nah langsung aja kita buka filenya karena kita udah buat macro directory, jadi ya udah seperti biasa kita langsung yes. Di sini udah kelihatan ya variabelnya ada apa aja. Seperti biasa kalian harus membiasakan untuk setiap habis buka data tuh lihat gitu itu tuh datanya tentang apa gitu, variabel-variabelnya tuh ada apa aja ya. Jadi langsung aja kita dex ya.
Nah, ini tuh data tentang apa ya? Tentang individu gitu ya. Yang totalnya itu ada dari tahun 82 sampai 88. Tapi ini kayak nggak berurutan, tapi ya periode aja gitu ya. 82, 85, 87, 88. Di sini ada berapa variabel nih? Ada 18 variabel, fokusnya ada 3.500. Nah, ini banyaknya ini ya, banyaknya variabel dummy gitu. Itu udah lihat dari individu gitu. Ini tuh identifier. Nah, ya, pokoknya ini tentang individu deh kayaknya. Analyze itu apa ya? Gitu. Oke. Nah, kita udah buka datanya. Nah, terus nomor 8 nomor diperhatiin ya. Untuk Anda yang ber-NPM ganjil, gunakan tahun 82, 83, 85. Dan untuk yang NPM-nya genap, gunakan tahun 85, 87, 88. Nah, inilah yang unik dari soal UTS aku tahun lalu gitu ya. Jadi untuk menghindari penyontekan gitu ya, tim dosen ini tuh menyusun supaya beda gitu antara ada pembedanya gitu, dan di sini tuh pembedanya itu dari si NPM-nya. Jadi kalian jangan sampai nyontek gitu, karena takutnya ketika kalian nyontek ke temen, NPM kalian tuh beda gitu. Jadinya nanti salah dong, karena harusnya kalian misalnya NPM ganjil tapi kalian kerjanya NPM genap. Kayak gitu ya, harus diperhatiin ya teman-teman, dan janganlah gitu, janganlah nyontek teman-teman ya, belajar seperti itu. Nah, di sini karena aku NPM-nya tuh genap 014, itu belakangnya 014 ya, ini 014 ya, 014 berarti genap ya kan. Nah, berarti kan aku ya. Berarti aku pakai yang ini kan nomor 9 genap. Jadi gunakan data tahun 85, 87 sama 88. Berarti yang 83 sama 82-nya kan nggak dipakai. Oh. Nah, karena kayak gitu, gampang aja kita tinggal langsung drop si variabel observasi data yang di bawah tahun 85 itu. Karena kita nggak pakai kan, kita nggak akan pakai yang tahun 85 sama 83. Jadi langsung aja kita drop pakai kondisional, yaitu jika tahunnya kurang dari 80. Oke, soalnya kita drop. Wah, nah sekarang coba kita kodeks lagi apakah ada perubahan. Nah, berubah ya jumlah observasinya, karena ini ya sudah terlihat ya, ada 1.432 observasi yang dihapus. Asalnya ada 3.500, sekarang ada 2.100. Seperti itu. Nah, nomor 10. Sesuai struktur data yang Anda miliki, buatlah sebuah estimasi terkait upah dengan menggunakan data yang tersedia. Yang pertama, pilihlah maksimum 8 variabel bebas atau variabel independen. Perhatikan bagaimana Anda mengatasi kemungkinan terdapat heteroskedastisitas dalam regresi. Dan regresi menggunakan full cross-section, fixed effect, dan random effect. Nah, ini kan udah kalian pelajari ya, of course, standar data, lab 2. Jadi ini ya gampang aja. Kalian tinggal pilih nih si variabel-variabel yang ada di sini, yang, coba bentar, kita lihat lagi. Estimasi terkait upah. Kalian pilihlah variabel-variabel yang ada di sini, yang punya kemungkinan berefek pada upah gitu. Nah, upah di sini tuh ada di L wage ya, bentuknya loan atau loan. Seperti itu. Dan ini juga adalah salah satu cara buat para tim dosen itu tuh mengetahui, mendeteksi adanya kecurangan atau apa ya, sama itu sama jawaban yang lain. Karena ya, pasti orang-orang punya preferensi yang berbeda-beda dong, dan kemungkinan semua variabel yang ada di sini tuh emang memiliki pengaruh ke si wage. Jadi kalian bisa nih secara random gitu pilih yang mana aja yang emang ada hubungannya gitu. Uh, jadi bisa jadi
individu A sama individu B itu beda dong pemilihannya, nggak mungkin sama gitu, kayak plek-ketiplek 88-nya sama, nggak mungkin dong, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi nanti hasil dari tiap-tiap individu tuh bisa jadi beda, karena ya ini juga beda. Gitu. Oke, buat eh, apa estimasinya itu pakai full cross section, phase effect, sama random. Nah, kalau misalnya buat full cross section itu kan sebetulnya sama aja ya kayak OLS biasa. Jadi bisa tuh langsung aja kalian regresi biasa pakai variabel-variabel yang udah kalian. Nah, di sini aku itu ada edu, hours, age, MSP, C_city, union, expert, sama tenor. Buat penjelasan apa, kalian bisa langsung cek di si deskripsinya ya. Misalnya nih MSP. MSP itu adalah variabel dummy ketika satu itu adalah menikah atau dia punya pasangan gitu kan. Atau apalagi yang aku pilih. City gitu ya. Saya city itu adalah ketika seorang individu itu tinggal di tengah kota gitu ya, di pusat kota. Kayak gitu. Dan apalagi? Dan lain sebagainya. Nah, union ini apa? Union adalah satu ketika individu tersebut masuk ke dalam ikatan kerja gitu ya, union member. Kayak gitu. Nah, ini adalah variabel-variabel yang aku pilih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Langsung aja untuk full cross section kita run pakai OLS biasa. Hasilnya seperti ini dan kelihatan kelihatan ya kalau misalnya oh hasilnya ternyata si sesity ini tuh nggak signifikan gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian tuh nanti nggak mau gitu ya ada variabel yang nggak signifikan, ya udah langsung kalian ganti aja gitu ya pakai variabel yang. Oke. Nah, selanjutnya udah pakai full cross section, sekarang kita mau estimasi pakai fixed effect dan random effect. Dan sekarang kalian tahu kalau misalnya untuk estimasi pakai FE sama RE, kita tuh harus ngeset data kita tuh jadi data panel gitu kan. Nah, jadi sebelumnya kita harus ngeset dulu pakai si identifiernya, pakai apa ya, subscript I sama T-nya gitu. Nah, jadi T-nya itu adalah waktunya itu kan tahun ya, tahun, dan untuk identifier itu adalah si ID. Jadi langsung sebelum kita ke FERE, kita explicit ID sama year-nya. Oke. Nah, setelah itu ya udah langsung ya kita estimasi pakai FERE. Nah, di sini aku udah tulis ya, kalian tinggal copy aja ininya, terus buat regresinya, komennya itu reg, dan kalau untuk FE itu di belakangnya FE, untuk RE itu di belakangnya. Dan jangan lupa untuk disimpan di hasil estimasinya, karena nanti kita bakal menguji pakai house matrix. Oke, nah, ini kita aja satu-satu aja kali ya. Oke, nah, ini ujian juga langsung aja. Seperti itu. Nah, berarti udah ya, kita udah nih melakukan regresi dengan full cross section, fixed effect, dan random effect. Nah, selanjutnya di nomor 11 diminta untuk menuliskan nilai Anda pada tabel di bawah ini menggunakan insert table. Ya, contohnya itu adalah seperti buku. Nah, jadi kalian disuruh bikin yang kayak gini nih hasil estimasinya. Jadi variabel independennya, terus ini hasil LS, ini hasil random effect, dan ini hasil fixed effect. Nah, di sini aku udah salah satunya buat contoh untuk si hasil estimasi aku. Kayak gini ya. Kayak gitu. Gampang ya ini ya. Tabel gitu ya. Ini itu adalah si koefisiennya, dan yang dalam kurung ini adalah standar. Seperti itu. Oke. Masih aman ya. Masih gampang nih. Sampai nomor 11.
Oke, nah ini nomor 12 tuh ya contohnya ya. Nah, terus nomor 13 ditanya, mengapa Anda memilih variabel bebas di atas? Nah, ini ya bebas ya jawabannya, terserah kalian gitu kan. Ya, kalian milih itu pasti ada alasannya dong, nggak kayak, ah gue mau itulah yaudah karena adanya itu. Nggak mungkin dong, di lubuk jauh di lubuk hati kalian kan pasti punya alasan kenapa kalian milih variabel tersebut. Misalnya kayak ya personally attached aja sih sama eduk, atau mungkin ya emang suka aja sih variabel expert. Tapi jangan lupa gitu kalau misalnya si alasannya itu harus based on teori juga gitu. Harus sesuai sama teorinya. Dan sederhananya ya bisalah kalian jawabnya itu kayak kalian milih variabel ini karena ya variabel ini tuh emang secara hasil juga menunjukkan kalau variabel A itu mempengaruhi si variabel B. Nah, kayak gitu. Itu udah ilmiah yang paling sederhana lah. Ya, di sini aku contohnya eh buat apa namanya? Alasannya itu kayak gini. Nih, saya memilih variabel di atas karena dalam menghitung estimasi upah, variabel seperti jam kerja, age, MSP, dan CCT dan lain-lain itu dapat menjelaskan variabel wage dengan baik dan memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Kayak gitu. Jadi sederhananya kayak gitu sih. Gampang, oke? Kalian tinggal tunjukin aja gitu sih hasil estimasi kalian untuk kayak misalnya kayak kalian bisa referring ke hasil estimasi kalian buat memperkuat bukti atau alasan kalian. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di nomor 14 kita ditanya nih model mana sih yang antara full cross section, speed effect sama random effect tuh yang harus dipilih gitu kan. Jika Anda harus memilih, kenapa harus memilih? Kalau gitu ya, jika Anda harus memilih model manakah yang Anda pilih dan apa alasannya? Nah, kalau misalnya kalian ingat, kalian balik lagi ke materi tentang panel data dan perbandingan antara full cross section, fixed effect, dan random effect, itu masing-masing kan punya plus minusnya gitu ya. Dan yang paling disarankan untuk melakukan estimasi data panel itu kan antara fixed effect atau random effect. Tapi kan tetap harus kita pilih gitu ya antara dua hal itu, mana yang paling bagus untuk dipakai. Nah, tadi kan kita udah melakukan uji Hausman ya. Kita udah melakukan uji Hausman. Nah, berarti tinggal kita lihat aja di hasil estimasinya gitu kan. Ini kan hasil Hausman kita ya antara FS sama RE itu better yang mana sih? Nah, kita lihat dari probability terhadap chi-square-nya dan hasilnya itu adalah 0,03. Yang artinya apa, Bang Messi? Nah, kalian carilah, kalian lihat lagi lah kayak kalian referring lagi lah ke si hipotesis. Kalau misalnya Prof Chi square-nya itu kurang dari alfa, itu artinya H0 ditolak. Yang artinya, setelah melakukan uji Hausman, lebih baik menggunakan fixed effect daripada menggunakan random effect. Nah, seperti itu. Jadi ini gampang ya. Jadi kalian tinggal, ya udah, tinggal apa lakuin aja si uji Hausman dan kalian ingat-ingatlah si hipotesisnya buat kalian bisa jawab which one's better. Di sini menunjukkan bahwa uh, fixed effect itu lebih baik digunakan. Jadi kalian bisa kayak berdasarkan hasil uji Hausman yang telah dilakukan, lebih baik menggunakan fixed effect seperti itu. Ya, ya. Oke, oke sip, mantap. Nah, selanjutnya kita ke nomor 15. Berikan interpretasi untuk hasil estimasi yang Anda pilih dari nomor 13 di atas. Nah, udah nih, kalian kan udah punya 8 variabel. Nah, itu ke semua-muanya, itu kalian interpretasiin deh. Kayak gitu. Nah, di sini aku udah interpretasi. Nah, kira-kira buat quiz, ya. Tadi kan kejadian bakal ada quiz. Nah, buat quiznya mungkin di sini aku mau ngasih satu orang buat interpretasi tiga variabel di atas ini deh. Tiga variabel ini buat diinterpretasi. Nah, kira-kira ada yang mau nggak buat interpretasi eduk, hours, sama age? Nih, aku kasih
apa kasih hasilnya di sini. Nih, yang yang Mau coba, Kak? Oke, boleh. Siapa? Mana? Apa itu? Novira, Kak. Novira. Oke, boleh. Ntar ya aku kasih lihatnya yang mana ya. Yang ini deh. Yang OLS biasa. Mana ya? Boleh nih, 3. Eduk, hours, sama age ya. Yap. Kalau wait, Kak. Oke. Ini kan terhadap non wage ya, Kak. Tuh. Berarti kalau misalnya dari Au. lin kelok gitu dikali 100 kan ya, Kak? Tuh. Oke. Interpretasi yang eduk jika terdapat dua individu dengan karakteristik yang sama Ya. dan salah seorang di antaranya Ya. salah satunya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi sebesar 1 tahun selama 1 tahun ya. Maka eh, tingkat rata-rata upah yang diterimanya lebih besar sebesar 8,58759% atau 8,59%. 8, 59%. oke. Lagi? Udah? Cateris pari, nggak usah. Itu aja. Oke, nice. Tuh ya, ini masih interpretasi sederhana gitu ya. Udah. eh, dan apa ya? Kalian bisa interpretasi baik ya. Jadi di sini kayak kita latihan menerus tentang cara interpretasi yang benar. Dan ini udah benar ya. Oke, boleh lanjut ke yang hours sama age-nya. Oke, yang di hoursnya paling tinggal ganti yang salah satunya memiliki jam Memiliki kerja lebih lama. Betul nggak ya, Kak? jam lebih. Jam kerja lebih lama sebesar. Coba lihat. Mau lihat label values-nya boleh. Coba. Ini. Nih, tahu nggak? Nah, yang di kanannya mana ya, Kak? Ya, nih. Lihat dari koefisiennya. Koefisien. Ah, pengen tahu Siapa? satuannya, Kak? Harusnya sih jam kerja 1 jam ya, Kak? Ya, des boleh, Kak. Nih, mana Hours, sih? ya benar, Kak. Usual hours work, Ya, jam benar jam kerja kerja. biasanya gitu. Ya, Oke. Jadi oke, gimana? berarti jam kerja lebih lama sebesar 1 jam. Coba lihat lagi koefisiennya. Koefisiennya, oh boleh nggak sih, Atau Kak, nggak kalau coba? misalnya aku bilang turunnya nanti pas digaji? Coba deh. Dulu. Berarti jam kerja apa tadi Heeh. lebih lama. Lama berapa? Kenapa, Kak? Nah, ya, maksudnya lanjut. Oh iya, iya, sorry, Kak, agak putus-putus. Lebih lama satu No. jam. Baik, Halo? 1 jam. Maka tingkat rata-rata upah yang diterimanya lebih rendah sebesar 0,23%. Aduh, bentar. Berapa ya? 0, 23%. Benar kan ya? oke. Ya. Nah, sebetulnya agak sedikit harus dikoreksi lagi dia. Karena memang minus ya, tapi buat disebut
lebih sedikitnya itu adalah di jam kerjanya gitu. Jadi nggak mungkin dong orang kerjanya lebih lama tapi ternyata tingkat upahnya lebih sedikit ya. Jadi harus yang punya jam kerja lebih sedikit 1 jam gitu ya. Nah, baru tingkat rata-rata upahnya itu akan lebih rendah sebesar sekian persen. Kayak gitu, oke? Berarti lebih lamanya diganti, gimana Kak? Ya, namanya itu lebih sedikit. Gue di lebih sedikit. Di orang yang memiliki jam Heeh. selama 1 jam misalnya. Berarti tingkat rata-rata upahnya itu akan ya lebih rendah sebesar sekian. Oh iya ya Kak, paham Kak. Oke? Tuh. Karena kalau yang tadi kan itu jam kerja lebih lama 1 jam, tapi ternyata tingkat upahnya lebih rendah, kan nggak make sense gitu, nggak mungkin dong orang yang kerja lebih lama upahnya lebih rendah. Nah, harusnya orang yang kerja lebih sedikit, nah, upahnya lebih sedikit, kayak gitu. Oke, Oke Kak. oke mantap. Nah, Sal, yang age-nya, berarti gimana? Kalau age-nya, karakteristik yang sama ya. Digantinya dan salah satunya memiliki usia lebih tinggi 1 tahun. Usia lebih tinggi 1 tahun, maka upah yang diterimanya lebih rendah. Boleh Kak, gitu. Tuh, ya, Negatif kan ya hubungannya. Lebih rendah sebesar 0,98%. berapa? 0, berapa? Sebesar 0,98%. Nah, ini mungkin nanti kalian kan ini ada lin log gitu-gitunya. Kalau misalnya harus dihitung, ya jangan dihitung dulu ya. Nah, kalau ini nggak, ya langsung aja gitu, nggak dihitung di statanya. Oke, mantap. Nah, ini mungkin kata-katanya jangan usia lebih tinggi setahun. Bilang aja lebih tua, kayak gitu. Oke? Oke Kak. Oke, thank you Novira. Nah, buat Brian boleh dicatat ya, berarti nanti Novira. Apa ya berarti? Quiz. Oh ya, Kak Rizka mau tanya sedikit. Boleh. Kalau misalnya kayak gitu tuh nggak perlu pakai yang lebih tepatnya juga nggak masalah kan ya Kak? Yang rumus lebih tepatnya itu Kak. Pas at-trick Kalau dulu. apa? Kalau misalnya ngubah dari lin ke log gitu, nggak harus pakai rumus yang lebih tepatnya itu kan ya, yang pakai eksponensial. Nah, sebetulnya kayak lebih baik sih istilahnya gitu. Kalau misalnya pakai apa perhitungan eksponen tuh, itu tuh adalah koefisien yang lebih menjelaskan. Karena kan ada perbedaan apa ya? Mungkin perbedaan nilai gitu ya antara log sama lin, antara yang log sama lin gitu ya. Makanya harus di karena supaya menjelaskan si koefisiennya lebih baik. Betul kayak gitu sih alasannya gitu kenapa. Tapi menurutku kalau misalnya harus nggak harus sih lebih ke apa ya? Selagi ada yang lebih fit gitu ya, lebih fit nilainya ya pakai yang itu aja gitu. Itu aja sih. Oke Kak, sama mau tanya juga Kak yang tadi terkait XTZ, Mm-mm. itu tuh selalu ID sama year apa enggak ya Kak? Yang kita XTZ. Eh ya, kalau misalnya ini tuh XTZ itu adalah ngeset si aduh aku lupa lagi sebutannya apa ya. Dalam data itu tuh kita ngeset panelnya tuh kan panel tuh subscribe-nya I sama T kan. Nah, kalau T itu kan time, kalau itu apa ya? Aku lupa lagi. Jadi kita ngeset si I sama si T-nya buat panel kita gitu. Nah, jadi kan di sini untuk set kita per tahun gitu kan. Tahun. Jadi makanya kita set T-nya itu sebagai year dan untuk si ID itu kan identifier untuk setiap individu itu sebagai si observasi kita gitu. Apa ya sebutannya aku jadi lupa untuk si I ini tuh
apa gitu istilahnya. Tapi intinya gitu sih, istilah set data panel, set data untuk panel berdasarkan I dan T-nya gitu. Kurang lebihnya sih ya. Aku cari lagi deh kayak istilah I ini tuh apa gitu sebetulnya. Karena kalau T kan lebih ke waktunya gitu kan, tentang waktunya. Seperti itu kurang lebih. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, thank you Nafira. Nah, buat MSP Society Union Expert Panel ini ya berarti sama aja ya kayak namanya interpretasi yang lain. Jadi untuk MSP itu berarti ketika MSP itu apa? Menikah gitu kan. Ketika dia menikah, mana sih tadi? Ketika individu menikah, berarti individu menikah, uh, dia memiliki rata-rata gaji lebih besar. Bisa berapa nih? 1,9 ya, kurang lebih ya, 0,9% dibanding yang lain, itu dari tarif. Dan kalau sesiti berarti ketika individu tinggal di kota, di pusat kota gitu ya, di pusat kota, dia memiliki kata gaji lebih besar berapa? 0,0077, berarti 0,7% kah? Ya sekian lah ya dibandingkan yang lain. Ya. Jadi buat angka-angkanya kalian nanti coba hitung lebih jelas lagi ya. Karena aku nggak pakai kalkulator juga. Kalau union adalah ketika individu tersebut termasuk ke dalam ikatan serikat kerja, maka dia memiliki rata-rata gaji sebesar berapa? 1,2%. Ya, 12 ya. Hitungannya 12 kali ya. 12,4% dibandingkan yang lain. Jadi serius. Dan ekspor kenapa? Banyak banget. Kalian harus semangat ya ketika mengerjakan ini. Individu tersebut memiliki rata-rata gaji sebesar berapa? Waduh, 0,1 dibandingkan yang lain. Guys, kalau misalnya aku putus-putus, boleh kabarin ya, karena di aku udah mulai unstable. Dan untuk tenda, ketika individu tersebut apa ya, memiliki jabatan lebih tinggi, maka dia memiliki rata-rata gaji. Ini apa ya? Rata-rata gaji lebih tinggi, coy. Lebih besar. Dan juga lebih besar. 0,7, kini sekian deh. Lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi,
Intinya adalah ketika kalian mau interpretasi, jangan lupa kata-kata kayak ceteris paribus atau rata-rata itu harus dicantumin gitu ya, dan eh, harus kalian lihat dengan baik itu hubungan antara si variabel variabel independen sama dependennya gitu. Secara logika apakah itu harusnya eh, hubungan positif atau negatif? Nah, itu harus kalian cermati. Oke, seperti itu untuk yang nomor 14. Nomor berapa sih? Nomor 15 ya. Benar. Nice. Nah, ini apa? Ah, kita lanjut ke nomor. Nah, ini berarti lanjutkan soal limited dependent variables. Kita sebelumnya kayak gini. Sebelumnya kita bakal ke soal instrumental variables dulu. Oke. Sebelumnya saya mau minum dulu. Istirahat 8 detik. Oke, nah sekarang kan tadi kita udah ngebahas panel data, dan sekarang kita membahas instrumental variable. Dan ini adalah lab paling baru, jadi masih anget banget. Jadi aku harap bisa kalian pahami dengan baik ya tentang instrumental variable ini. Dan yang pertama-tama kita pakai data card.dta. Berarti langsung aja kita masukin datanya. Jadi ini udah selesai ya, we are done with this data. Kita masukkan data baru, pakai koma clear biar data sebelumnya langsung kehapus. Nah, seperti biasa kita lihat, itu data tentang apa sih? Wow, banyak sekali variabel dummy-nya. Ya, ini apa sih reg 661 sampai reg 669? Regional 1 gitu ya. Kita tidak tahu ya ini maksudnya apa, cuman kita lihat ini adalah identifier, ini ada 2 tahun sekolah. Ini apa? Satu if near year college. What if near college? Ini tentang sekolah berarti ya, mungkin ya. Kayak region tuh mungkin ini lebih ke si anak tersebut tuh tinggal di daerah mana gitu mungkin ya. Dan di sini ada juga tentang enrollment gitu ya, apakah si orang tersebut tuh sekolah atau enggak di tahun 76 dan lain sebagainya. SMSA tuh apa ya? SMSA. Kurang lebih seperti itu ya, ini tentang data sekolah gitu. Yap. Card. Ya juga tentang gaji, ekspor. Seperti itu. Kita lanjut ke soal. Kita ambil random sampel berdasarkan MPN masing-masing dengan 2 perintah berikut. Pertama adalah set sheet 5 digit terakhir NPM Anda. Misalnya NPM Anda adalah sekian, maka Anda wajib mengetik set sheet sekian. Nah, jadi apa sih sebetulnya si set sheet ini? Nah, karena kita di sini punya suatu data. Katakanlah kita punya data ada berapa observasi ya tadi itu? Ada 3010 observasi dan kita mau ngambil sampel sebanyak berapa nih? 70. Itu maksudnya adalah 70% dari data yang kita punya mau kita ambil gitu. Kita tuh cuma mau pakai 70% data dari data yang kita punya gitu kan. Nah, kita mau ngambil data tersebut tuh secara random gitu kan. Dan si Stata ini bisa membantu kita untuk mendapatkan data tersebut. Caranya dengan apa? Dengan kita memberikan comment section. Dan kalau misalnya dalam suatu data, misalnya kita mau antara aku sama temanku itu mau pakai data observasi yang sama. 70% datanya kita punya tuh sama semua gitu ya, nggak ada yang beda. Nah, caranya itu adalah kita ngeset sheet dengan 5 digit terakhir angka yang sama gitu. Misalnya aku ngeset sheet-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan temanku juga ngeset sheet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti data yang kita peroleh itu bakal sama gitu, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya kita ngeset sheet dengan angka yang berbeda, satu aja, itu nanti bakal beda gitu hasil si data yang kita dapatkan gitu dari Stata.
Nah, di sini kita disuruh buat ngeset sheet dengan 5 digit NPM terakhir kita gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa si tim dosen ini tuh nggak mau kita tuh nyontek, guys. Itu adalah salah satu cara gitu. Biar hasil tiap orang tuh pasti akan beda gitu. Nggak akan ada yang sama, guys. Karena ya NPM kita kan beda-beda ya. Kecuali kalau misalnya nggak ada pengecualian. Semua NPM orang beda, ya kan? Jadi inilah. Jadi kalian nggak bisa nyontek di si instrumental variable. Oke? Nah, karena NPM terakhirku tuh 014 dan 00 depannya, berarti aku nge-set sheet 00014. Gitu ya. Nah, pertama-tama mungkin kita lihat dulu gitu ya. Di datanya itu ada berapa? Berarti tadi kan udah kita lihat ya. Kita count lagi. Ya ada 3100, 3010. Lalu kita set sheet 00014. Nah, mungkin sekarang rata-rata anak 21 berarti apa? NPM-nya. Misalnya 1202 10 21 004 gitu kan. Iya enggak? 12 kan aku NPM-ku 1202 10 2014. Jadi kalau anak 21 rata-rata misalnya kayak 1202 10 21 00 14. Nah, gitu kan. Nah, jadi nanti yang ini tuh yang ini nih yang dipakai gitu ya. Nah, karena aku belakangnya 5 belakangnya adalah 0014, berarti langsung aja kita set sheet 0014. Udah, terus kita ambil sampel sebanyak 70% dari data yang kita mau. Dan ada 903 sampel yang dihilangkan. Ya, seperti itu. Udah sih, gampang gitu aja. Nah, terus kita disuruh buat bikin kernel density function. Sebenarnya ini grafik biasa aja sih ya. Grafik normal, jadi ya udah langsung kita komennya adalah two-way k-density LOH. Tuh. Nah, ini aku sebenarnya belum tahu juga ya, kayak apakah ketika uh, data yang sama tuh ketika dibuat grafiknya akan bentuknya sama kayak gini. Aku belum nyoba, tapi ya nanti kalian coba aja kalau kalian pakai NPM kalian masing-masing. Oke, ini ya udah ya keluar ya, udah. Nah terus disuruh simpan. Oh simpan mah ya, yaudah manual aja gitu kan. Ini nanti langsung aja simpan, gitu ya di si folder data kalian. Oh ini misalnya key density LH gitu ya. Is ya, is. Oke. Nah, terus nomor 20, dengan menggunakan data yang Anda miliki, lakukan replikasi nomor 15.4. Seluruh langkah sebenarnya. Ini apa sih? Bikin apa sih? 15.4 itu apa? Ini kah? Suruh apa sih? Bikin tabel kah? Ini maksudnya atau apa? Oh, atau bikin, coba kita lihat di do file. Mem. Oh, ini, maksudnya bikin ini. Contoh 15.4 buku itu ini. Jadi kita tuh mau mencari IV untuk edu. Gitu kali ya. Using college varsity as an IV for education. Dan di sini tuh adalah, di sini ada penjelasannya guys. Card 1995 adalah data dari laki-laki tahun 76 untuk mengestimasi return dari si education. Oh, begitu. Di sini ada penjelasannya ya, kalian baca baik-baik. Jadi intinya adalah kita mau cari IV yang cocok untuk si eduk. Dan di sini tuh dikasih tahu kalau IV yang mau dipakai itu adalah near C4, near C4, near C4 gitu ya. Di sini tuh ada alasan-alasan juga kenapa si near C itu bisa cocok untuk IV. Nah, bisa kalian baca ya. Nah, seperti yang kalian ketahui gitu ya, ketika kita memilih sebuah variabel untuk IV itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Itu kan. Yang pertama adalah si IV-nya itu harus berkorelasi dengan si X dan IV-nya itu nggak
boleh berkorelasi dengan U, dan IV boleh berkorelasi dengan Y, tapi hanya melalui X. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dulu nih, apakah si NIRC4 ini tuh cocok untuk variabel eduk. Pertama-tama, kita menggunakan 2SLS, ya. Ini kita X-in aja. 2SLS berarti tahap pertama adalah kita regresi dulu apakah si eduk ini, apakah si NIRC4 ini tuh cocok untuk eduk. Langsung aja. Dan hasilnya menunjukkan bahwa p-value-nya itu 0,000. Artinya signifikan gitu kan. Bagus. Berarti, berarti apa nih? NIRC4 cocok untuk eduk. Gitu kan. Nah, setelah itu kita masukinlah si eduknya, si NIRC4 sama variabel-variabel lain gitu yang dipakai. Nah, apakah si NIRC4 ini tuh masih signifikan gitu ketika kita masukin variabel lain. Nah, variabel-variabel ini mungkin kita lihat ada di si soal kali ya. Kita lihat apakah iya? Ya, gimana ya tapi ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Nih, nih kita control satu experience a black dummy variable from living in SMSA sama in living in South sama a full set of regional dummy variables and SMSA dummy for where the man living in 1966. Jadi itu ya tadi expert XQ, black, SMSA, South, dan set variabel regional. Kita masukin estimasinya. Nah, ada yang ke-omit, ini nggak apa-apa, ini berarti ya ke-omit secara auto gitu ya sama si variabel, sama statanya, is okay, nggak apa-apa. Dan ternyata si NIRC4 ini tuh masih signifikan gitu ya, ketika udah dimasukin sama variabel-variabel lain. Oke, jadi si variabel NIRC4 ini cocok, masih cocok untuk dijadikan variabel IV untuk eduk. NIRC4 masih cocok untuk eduk. Oke. Selanjutnya, ke tahap yang berikutnya dari 2SLS, yaitu langsung aja kita masukin si estimasinya itu sebagai IV. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu nih kalau misalnya pakai OLS biasa, apa hasilnya itu seperti apa gitu kan. Sebelum kita pakai IV. Ya, nah hasilnya sebenarnya oke-oke aja ya sih ya. Cuman mungkin ini ada penjelasannya rek 66 diomit karena kolinearitas. Oke, nice. It's okay. Nah, tapi sebenarnya apa bedanya sih kalau misalnya kita pakai IV atau pakai IV gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya kurang lebih sama gitu ya, sama bagusnya. Nah, sekarang cuma kita lihat dari hasil perhitungan Anda, apakah NIRC4 merupakan instrumen yang valid? Kenapa? Nah, tadi kan kita udah lihat gitu ya, pembuktiannya kalau misalnya ternyata melalui 2SLS, kalau si NIRC4 itu emang cocok untuk eduk gitu. Jadi kalian tulis aja gitu, misalnya variabel NIRC4 dapat digunakan menjadi IV untuk eduk, dan kemungkinan memiliki hubungan dengan error term karena memiliki gitu ya. Perguruan tinggi dengan masa belajar 4 tahun akan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan juga mendapat mental ability kemampuan. Variabel ini juga telah memenuhi asumsi variabel IV bahwa memiliki hubungan dengan variabel X. Kayak gitu. Jadi kalian bilang aja, NIRC4 bagus untuk IV, kenapa? Karena telah memenuhi syarat. Nah, kayak gitu aja. Gampang ya. Apakah aku nulis di file-nya? Oh, enggak. Nih, NIRC4 telah memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh instrumen. Seperti itu. Oke. Nah, nomor 22 ini kita bikin lagi nih kayak yang ini, kayak yang atas. Kayak gini. Cuman pembandingnya adalah OLS sama IV. Oke. Gampang ya ini. Udah. Nanti kalian tinggal buat aja, berarti ya ada berapa tuh variabelnya? Lumayan banyak sih. Eduk, Expert, XQ, Black, SMA, South, sama set dari region. Sama SMSA 66 juga. Wow. Seperti itu. Oke. Kalau udah, nah baru deh kita masuk ke limited dependent variable.
Nah, kalau misalnya teman-teman belum dapat ini di praktikum, jadi si LDV ini tuh adalah LDV ini tuh adalah salah satu jenis dari binary response models. Jadi kita semua tahu gitu ya kalau misalnya dummy variable itu bisa digunakan dalam sebagai variabel independen, di mana isinya itu 1 sama 0. Dan itu tuh misalnya menjelaskan hal-hal yang sebetulnya nggak bisa diobservasi gitu. Di sini mungkin aku kasih contohnya dulu ya. Nih, the binary dependent variables atau si LDV ini itu adalah variabel dummy, cuman ini dari sisi dependent variabelnya. Gitu. Karena biasanya dummy yang kita pakai tuh sebagai variabel independen kan. Nah, kita misalnya mau estimasi orang punya pacar atau enggak, atau suka ngerokok atau enggak, dia suka minjem uang atau enggak, atau misalnya seorang itu dapat beasiswa atau enggak. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang nggak bisa diobservasi gitu ya. Kita nggak tahu nilainya berapa, kita nggak ada nilai pastinya gitu kayak seorang itu dapat beasiswa atau enggak, dapat apa gitu. Data yang bisa kita pakai itu seperti apa? Kita pakailah si binary dependent variables ini. Jadi misalnya seorang dapat beasiswa itu dikategorikan sebagai 1 dan yang enggak itu sebagai 0. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke LDV. Nanti di praktikum lab ini gitu ya, lab sekarang, kita bakal dikasih tahu kalau LDV itu ada 3 jenis gitu ya. Ada LPM sama probit logit. Nah, probit logit ini tuh sebenarnya beda dari LPM. Si probit logit itu lebih ke CDF. CDF itu apa ya? Eh CDF tuh aku lupa. Pokoknya F itu function gitulah istilahnya. Jadi ada LPM. LPM itu adalah limited probability models, ya kan? Dan probit logit. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat dulu di yang sekarang gitu ya buat persiapan lab kayak gitu, oke? Nah, jadi di LDV ini kita bakal masukin data baru, kita pakai Cook data. Oke, kalau gitu langsung aja kita masukin datanya, cook.dta. Dan seperti biasa kita lihat ini data apa sih gitu. Nah, di sini tuh adalah Cook-nya tuh 1 ketika seseorang milih Cook dan 0 ketika dia milih Pepsi. Dan ya ini tentang preferensi seseorang gitu ya antara milih Pepsi atau Coke gitu. Coke tuh Coca-Cola gitu ya, cola is maksudnya gitu ya. Selanjutnya adalah nah kita disuruh ngeset sheet lagi, tapi kita mau ngambil sampelnya itu dari 90% data. Ya, berarti langsung aja kita ke set sheet sama ngambil sampel. Nah, 114 di drop gitu ya, dan sekarang coba kita lihat lagi. Ya, datanya ada 126. Oke, nah selanjutnya kita disuruh lagi bikin kernel density function dari Ratio, ya. Sama ya komennya two-way decay density aja. Nah, ini langsung kita simpan nih pasti kan disuruh disimpan kan. Nah, ini kalian ikutin aja ya namanya. Tapi di sini aku biar cepet aku kasih namanya Ratio. Ini sih Ratio. Ya. Seperti itu. Ini kita extend saja. Kalau sudah, kita langsung ke buatlah estimasi dari pilihan responden dalam memilih Coca-Cola. Pilih variabel bebas yang menurut Anda sesuai dan perhatikan kemungkinan ada heteroskedasitas. Nah, ini kurang lebih sama ya, dan ini ada 6 variabel tadi seingat aku ya, 6 variabel pun ini sama variabel dependennya maksudnya. Jadi kita nggak punya banyak pilihan, kita cuma punya 5 pilihan variabel aja. Dan di sini tuh aku pakainya adalah PR Pepsi, Dipscock, sama Prasio. Kita lihat PR Pepsi adalah price dari 2 liter botol Pepsi. Dips Pepsi itu ada, aku pakai Dips Pepsi, Dipscock. Oh, Dipscock ya. Dipscock adalah ketika satu itu ketika si Coke itu di display ketika aku beli si Coca-Colanya. Gitu.
Dan ratio adalah rasio harga Coke terhadap Pepsi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kita mau estimasi. Nah, karena di sini disuruhnya itu adalah LPM, Probit, dan Logit, it have to be Logit ya. Logit. Jadi kita bakal lakuin 3 estimasi. Kalau tadi kan kita estimasi itu Volt, FERE, sekarang LPM, Probit, Logit. Bedanya apa? Kalau LPM itu sebetulnya sama aja kayak kayak OLS gitu. It's basically OLS biasa, cuman bedanya adalah si dependennya itu dummy gitu, binary. Nah, ini kan Coke adalah 1 ketika dia milih Coke dan 0 ketika dia milih Pepsi, kan? Jadi ini langsung aja kita run OLS biasa. Oke. Dan ini pakai outright, serah kalian mau pakai outright apa enggak, karena di sini juga disuruh lagi nih, disuruh gak ya? Nah, disuruh lagi tampilkan dalam table gitu kan. Koefisien dan margin efek pada kolom bersebelahan. Jadi kalau misalnya mau manually masukin table kayak gini, ya boleh. Atau misalnya mau pakai outright juga boleh gitu ya, asal mungkin sesuaiin aja gitu ya sama yang disuruh tampilannya. Kayak gitu, oke? Tapi di sini aku nggak bikin outright ya, jadi aku langsung aja ke LPM, aku lanjut ke Probit. Nah, kalau Probit itu gampang, si reg-nya itu ganti jadi Probit dan Logit juga tinggal ganti jadi Logit aja, kayak gitu. Ya, jadi ini Probit langsung aja kita run, dan yang Logit juga, Logit juga kita run, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian bertanya-tanya MFX itu apa Bang Messi gitu. Jadi ini tuh kurang lebih sama kayak apa ya? Enggak kurang lebih sama sih, cuman konsepnya adalah ketika kita mau interpretasi si hasil estimasi Probit sama Logit, itu kita nggak serta-merta bisa langsung pakai yang si koefisien yang ditampilkan stata di sini. Kita harus turunin dulu gitu. Ini tuh MFX itu adalah marginal effect, ya kan, marginal effect-nya dari si estimasi yang kita kerjakan gitu. Jadi karena sebetulnya si Probit dan Logit ini tuh adalah, aduh aku lupa namanya. eh ini tuh turunan apa dinaikin gitu, aku lupa. Jadi makanya ketika kita mau interpretasi itu harus diturunin lagi gitu marginal efeknya. Nanti kalian kalian bisa review itu nanti di lab gitu ya, jelas seperti itu. Cuman aku lupa apa ya istilahnya, itu aku lupa. Kayak gitu. Jadi kita nggak serta-merta bisa langsung pakai koefisien yang ditampilkan. Kita harus turunin dulu. Kita harus lihat marginal efeknya dulu buat ngeinterpretasiin. Seperti itu. Nah, komennya itu adalah MFX dan biasanya ada juga yang itu margin DYDX gitu ya. Aku lupa DYDX. Ini komennya apa ya? Nanti ya coba aku lihat. Tapi mudahnya kalian bisa pakai MFX aja gitu. Jadi misalnya kita tadi udah nge-estimasi Probit, kita run sama si MFX-nya. Nah, ini adalah koefisien yang seharusnya gitu kita interpretasiin ketika koefisien sebenarnya kalau mau interpretasi. Sama seperti Logit juga kurang lebih kita pakai MFX gitu. Nah, di sini kan disuruhnya itu adalah koefisien sama marginal effect-nya. Jadi nanti ketika kalian memasukin itu nanti hasilnya itu nih, ini kan marginal, ini koefisiennya, nah ini marginal efeknya kayak gitu ya kawan-kawan. Buat lebih jelasnya nanti kita bakal bahas
ya kalian tunggu aja materi LPM ini di lab minggu ini. Oke. Nice. Nah, selanjutnya nomor 29, apakah dalam kasus ini Anda dapat menggunakan LPM? Tunjukkan bukti yang mendasari bahwa jawaban Anda. Nah, ini kita disuruh pilih lagi nih antara LPM, probit sama logit gitu kan. Nah, kalau misalnya sedikit aku kasih tahu juga gitu ya, kalau si LPM ini tuh punya masalah-masalah gitu. Dia tidak menghasilkan estimasi terlalu baik gitu. Kurang lebihnya. Jadi biasanya para peneliti itu menggunakan probit sama logit. Nanti untuk alasannya seperti apa, kalian bisa cek di praktikum. Oke. Nah, jadi jawaban yang bisa kalian pakai itu misalnya contohnya seperti ini. LPM itu bisa digunakan, tapi mungkin lebih baik kalau menggunakan probit atau logit. Jadi daripada menggunakan LPM, lebih baik menggunakan CDF. Seperti itu. Dan antara untuk pilih probit sama logit itu juga bakal bahas di praktikum. Jadi karena masih ada waktu untuk UTS ya, jadi kalian bisa pelajari dulu nih materi praktikum. Sebenarnya apa sih perbedaan probit sama logit? Nggak akan aku bahas lebih lanjut di sini. Oke? Nice. Nah, selanjutnya berikan interpretasi. Nah, ini interpretasi yang aku pilih itu adalah Pepsi sama uh, harga Pepsi sama Coke Display. PR Pepsi sama Dipsco. Dan seperti dan kalau untuk mau ngeinterpretasiin probit sama logit gitu ya, atau LPM itu tuh kita tuh cuma menghitung probabilitasnya aja teman-teman. Kan kalau misalnya tadi eduk sama expert gitu ya, itu kan emang nilai yang sebenarnya ya. Jadi kayak ketika eduk naik ya berarti gaji naik gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya LPM itu hitung probabilitasnya. Misalnya dari gender gitu ya, gender ke uh, gaji. Misalnya ketika dia laki-laki, probabilitas untuk gajinya lebih tinggi itu lebih tinggi daripada perempuan. Seperti itu, misalnya kurang lebih probabilitasnya itu sebesar si koefisien. Kurang lebih gitu sih, ya. Probabilitas laki-laki, coba kita lihat di sini. Ada deh contohnya. Nih, suppose there are two individuals who are identical. Ya, terdapat dua individu dengan karakter yang sama, tapi salah satu individu itu adalah laki-laki. Nah, maka probabilitas untuk memiliki gaji itu laki-laki itu lebih tinggi sebesar sekian poin daripada perempuan. Kayak gitu contohnya. Jadi kita cuma mau lihat probabilitas antara kedua hal tersebut. Nah, di sini aku mau interpretasiin PR Pepsi sama Dipscock. Dan tadi kan PR Pepsi itu adalah harga Pepsi dan Dipscock itu adalah Coke yang didisplay ketika saya beli, gitu kan. Jadi kurang lebih gitu ya, kurang lebih interpretasinya itu adalah bisa teman-teman baca juga di sini ya. Yang pertama, apabila ada dua individu yang karakteristik yang sama, namun salah satunya itu mempertimbangkan harga Pepsi. Dia ngelihat harga Pepsi, gitu kan. Maka probabilitas seseorang tersebut untuk memilih Coke itu 39,6 percentage point lebih tinggi daripada orang yang nggak membandingkan, nggak yang memperhatikan harga Pepsi. Kayak gitu ya. Cukup bisa dipahami kan? Jadi harga Pepsi itu bikin orang punya probabilitas buat milih Pepsi sama Coke atau enggak gitu loh. Aku ngeliat harga Pepsi, wah lebih mahal. Jadi aku milih Coke aja deh. Nah ini kayaknya kayak gitu ya, real life-nya. Jadi ketika harga Pepsi, ya, apabila individu tersebut memilih harga Pepsi, probabilitas seorang untuk memilih Coke itu sebesar 39,6 percentage point. Lebih tinggi daripada orang yang ngeliat harga Pepsi. Dan itu sama juga kayak yang displayed Coke. Jadi probabilitas orang untuk milih Coke ketika dia ngelihat Coke di display itu besar gitu, sebesar 14,22 percentage point daripada orang yang nggak lihat Coca-Cola di displaynya. Kayak gitu. Jadi mungkin ini ada orang yang ngelihat Coca-Cola, dia langsung beli gitu karena dia ya udah lihat pertamanya Coca-Cola, dia nggak lihat kalau itu ada Pepsi sebenarnya. Kayak gitu. Oke? Nah, ini mungkin untuk latihan interpretasi probit sama logit.
kalian bisa latihan di praktikum ya. Dan aku harap kalian bisa belajar juga setelah di praktikum, setelah esprek juga. Seperti itu. Sekarang kita balik lagi. Nah, udah deh. Kayak gitu untuk UTS kita udah selesai dan ya udah kita simpan, kita lock close dan file-filenya jangan lupa diupload. Seperti itu. Nah, berarti ini kita langsung lock close aja ya, kawan-kawan. Lock close. Nah, terus jangan lupa disimpan dan jangan lupa isi filenya diganti nama. Ya, ini yang hari ini kan ya benar. Seperti itu kurang lebihnya kawan-kawan UTS dan ya seperti yang aku bilang tadi Esprep ini sebagai review gitu ya sekalian gitu kan di sini juga ada tentang materi LPM, instrumental variable dan juga panel data. Aku nggak tahu ya apakah nanti dosen mempertimbangkan untuk masukin materi tentang multinomial atau tentang Tobit model, aku juga nggak tahu ya karena kan praktikum juga belum sampai sana gitu. Jadi mungkin kemungkinan besar ya sampai LDV aja karena ya praktikumnya kan baru sampai situ juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum aku kembalikan lagi ke teman-teman James terkait Esprep UTS? Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Esprepnya tentang materi atau tentang UTS? Kalau misalnya nggak ada, berarti aku cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih lagi juga buat teman-teman James yang udah uh, secara rutin buat Esprep. Luar biasa. Aku harap UTS kalian bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai ekspektasi kalian. Dan ingat ya, jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Ya, ini. Oke? Aku cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang-kurang jelas seperti apa, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku balikan lagi ke Brian. Oke, makasih Kariska buat pengajarannya buat UTS minggu depan. Dan semangat buat teman-teman yang lain. Semoga UTS metriknya lancar. Selamat malam teman-teman. Kariska. Oke, makasih ya teman-teman semua. Aku izin live ya. Nathanael Abednego. Masih record aja. Oh iya.